Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Bidan Dian Permasari. Kali ini kita akan membahas masih seputaran mengenai ASI. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke DM saya berkaitan dengan ASI. Ibu, apakah makanan yang Ibu menyusui konsumsi dapat mempengaruhi atau dapat menyebabkan bayi alergi? Nah, ini ada pertanyaan yang kerap diajukan oleh ibu-ibu seputaran alergi terhadap si bayi. Apakah makanan yang Ibu konsumsi dapat mempengaruhi atau dapat menyebabkan alergi pada si buah hati Ibu? Yuk simak terus penjelasan video saya selanjutnya. Makanan yang Ibu konsumsi tentunya mengandung unsur-unsur yang dapat juga mempengaruhi resiko alergan atau menjadi bahan alergan terhadap si buah hati Ibu yang dapat menyebabkan beberapa keluhan atau gangguan yang ketidaknyamanan yang terjadi pada si bayi. Namun, apabila hal tersebut biasanya tidak signifikan mempengaruhi si buah hati karena kandungan ASI itu sendiri lebih besar manfaatnya dari pengaruh resiko alergi itu sendiri. Nah, bagaimana sih kita bisa mengevaluasi atau mengidentifikasi si buah hati Ibu atau si bayi Ibu mengalami alergi? Salah satunya apabila si tubuh bayi mengalami alergi yaitu muram-muram merah, bintik-bintik merah pada tubuh ataupun wajahnya. Dan yang kedua, biasanya pada saat si bayi BAB akan lebih cair, kemudian konsistensinya pun akan lebih seperti air. Nah, yang ketiga, biasanya akan muncul kulit bayi yang lebih kasar, yang lebih sensitif. Nah, yang keempat, biasanya bayi akan mengalami kolik ataupun merasa ketidaknyamanan pada perutnya. Namun, hal ini biasanya terjadi karena adanya faktor alergan yang disebabkan oleh makanan yang biasanya Ibu konsumsi. Salah satu beberapa hal makanan yang dicurigai penyebab alergan terhadap si bayi adalah satu, konsumsi susu. Jadi ibu yang menyusui, yang mengkonsumsi susu ini juga harus memperhatikan setelah ibu menyusui apakah ada tanda-tanda tersebut yang muncul pada si bayinya. Kemudian yang kedua adalah ibu yang mengkonsumsi makanan yang terlalu asam dan makanan yang terlalu pedas. Kemudian karena di dalam makanan terlalu pedas ini ada biasanya menggunakan bahan cabai yang di dalamnya mengandung zat capsin yang dapat juga memicu terjadinya alergan pada si bayi. Nah, tentunya apabila hal tersebut terjadi, ibu tidak perlu untuk menstop atau memutuskan untuk memberikan ASI terhadap si bayi karena menyusui itu jauh lebih memiliki efek keuntungan yang besar dibandingkan dengan kita menyudahi menyusui. Alangkah baiknya ibu untuk mengetahui faktor penyebab dari kenapa alergen itu bisa muncul pada si bayi sehingga ibu dapat menyetop atau dapat membatasi pengkonsumsian makanan yang dicurigai sebagai faktor alergan pencetus yang dapat menyebabkan keluhan-keluhan alergi pada si bayi ibu. Nah, itu adalah beberapa tips untuk mengantisipasi terjadinya alergi terhadap si bayi dan jangan lupa diharapkan ibu untuk tidak berhenti menyusui apabila terjadi keadaan-keadaan yang dicurigai terjadinya alergi pada bayi. Cari faktor penyebab, cari faktor pencetusnya, kemudian stop bahkan batasi untuk melakukan atau mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang dicurigai sebagai faktor alergan. Tetap semangat menyusui karena menyusui adalah hal yang penting dan hak bayi yang perlu diperjuangkan untuk tumbuh kembang bayi secara optimal ke depannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan salam Rahayu.